Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 dan ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan gamblang menyebutkan kita kalau hendak bermegah, janganlah bermegah karena kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian, gelar-gelar yang diperoleh secara akademik. Janganlah bermegah karena kekuatan, karena kesehatan yang kita miliki, saudara-saudara. Kita menganggap kita lebih baik, lebih hebat, lebih kuat dari orang lain. Janganlah kita bermegah karena kekayaan dan lain sebagainya, saudara-saudara. Karena hal-hal itu sangat mudah hilang. Baik kepandaian, baik kekuatan kesehatan, maupun harta kekayaan. Semuanya itu sangat mudah untuk hilang. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bermegah karena ia memahami dan mengenal Tuhan. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan, memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Itulah yang kita megahkan. Itulah yang kita megahkan. Saudara-saudara, mengapa demikian, saudara-saudara? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Kitab Kolose pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, ayat 8 saya baca mulai. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Itu sebabnya mengenal, memahami dan mengenal Tuhan Kristus adalah merupakan satu kebahagiaan. Adalah sesuatu yang patut untuk dimegahkan. Dimegahkan. Kenapa? Disebutkan seluruh kepenuhan keallahan berkenan diam di dalam Dia. Bahkan di dalam ayat yang lain dalam kitab Kolose ini dikatakan, di dalam Dia tersimpan segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristus tersimpan segala harta, hikmat dan pengetahuan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yeremia, barang siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah bahwa ia memahami aku, bahwa ia mengenal aku. Aku yang menunjukkan kasih setia, Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Saudara-saudara, betapa penting kita untuk selalu dan semakin memahami Tuhan, mengenal Tuhan. Besok kita akan beribadah di gereja lokal kita masing-masing. Biar kita datang dengan satu kerinduan. Kita ingin lebih memahami Tuhan. Kita ingin lebih mengenal Tuhan. Kita ingin lebih mendekatkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, saudara-saudara. Filipi pasal yang ketiga ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian yang telah kita capai, tingkat pengenalan, tingkat pemahaman kita tentang Tuhan, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan, kita tambahkan terus sehingga kita semakin memahami Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin kita bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Kristus, ada di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah tersimpan segala harta, hikmat dan pengetahuan. Mari kita semakin hari semakin rindu memahami dan mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, pasti kita akan semakin mengasihi Dia, saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini bagi kami. Kami boleh ada di akhir pekan ini. Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam seluruh keberadaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, jaga lindungi kami. Bahkan ketika besok kami akan beribadah bersama-sama di gereja kami masing-masing. Biarlah kami boleh beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati untuk menyenangkan hati-Mu. Sehingga kami boleh semakin mengasihi Engkau, karena kami semakin memahami dan mengenal Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Immanuel.